sahabat Tapeng Sor ID, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share semua video ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Gadis Maroko darurat masalah seksualitas setiap hari. Maroko merupakan salah satu negara muslim yang berdaulat. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki demokratis, sosial dan konstitusional yang semuanya diatur oleh konstitusi tahun 1972 dan telah disempurnakan pada tahun 1980. Hebatnya, negara ini mengusung motto negara kerajaan Maroko, yaitu Allah, negara, dan raja. Kerajaan Maroko merupakan bagian dari wilayah Maghrib Arabi. Sebagai negara Afrika, Maroko memiliki beberapa tujuan yang salah satunya adalah kesatuan Afrika. Di sini, raja tidak melulu sebagai kepala negara, namun ia juga bergelar Amirul Mukminin, dan karenanya ia dianugerahi dengan otoritas moral dan spiritual. Tentu sekilas Maroko terkesan hebat, bukan? Namun demikian, terdapat hal yang sangat tidak elok terjadi di negara muslim Afrika ini setiap hari pada mereka, kaum perempuan. Ternyata di Maroko tidaklah mudah bagi perempuan untuk berjalan-jalan tanpa dilecehkan. Dengan kata lain, para wanita di negeri ini seolah menjadi objek perbuatan tercela setiap hari. Bagi para gadis Maroko, kata pelacur atau sejenisnya senantiasa didengarnya ketika di luar rumah, di jalan, pun utamanya di kota Marrakesh. Kata menghina ini dilontarkan mulai dari trotoar jalan, di atas sepeda motor, dan juga kondisi keseharian lainnya. Di Maroko, apapun yang Anda lakukan, Anda akan dianggap layaknya seorang pelacur. Jika Anda sedang memakai gincu dan bersolek cantik, Anda dibilang seorang pelacur. Pun jika Anda memakai penutup kepala, kerudung, baju panjang dan longgar, tetap saja Anda dianggap sebagai seorang pelacur. Kondisi demikian ini membuat kepercayaan diri para wanita merosot dan terkikis. Bahkan ketidakpuasan dirasakan oleh hampir semua warga Maroko, baik remaja ataupun gadis dewasa. Mayoritas perempuan di Maroko mengalami pelecehan seksual setiap hari. Namun, tidak sedikit pula di antara mereka mulai berani menentang dan melakukan perlawanan. Cara melawan yang mereka gunakan yaitu dengan cara membesar-besarkannya dan menyuarakan kedaruratan sehingga lebih sulit bagi pria untuk melecehkan wanita di jalan, baik secara fisik maupun perkataan. Setidaknya mereka, para gadis di Maroko, mendebat pria yang mengatakan Anda memiliki kaki yang bagus atau berteriak maling ketika seseorang menyatakan komentar seksis di bank, kafe, hotel ataupun di jalanan. Maka, dengan kondisi demikian itu, harus lebih banyak orang yang mengutuk tingkah laku seperti tidak bermoral di negara muslim itu. Pria di negara ini seolah tidak mengetahui kapan harus berhenti dan mulai menghargai para wanita. Di Maroko, banyak gadis bermimpi agar para perempuan Maroko bersatu menyuarakan, pun belajar cara menghentikan pelecehan seksual yang terjadi. Bahkan lebih ekstrim, para wanita Maroko beberapa menghadiri kursus bela diri, tetapi ternyata mereka harus mendapatkan izin pemerintah untuk melakukannya. Dan secara umum, permintaan mereka tidak diperhatikan. Lain daripada itu, Maroko tengah mempersiapkan undang-undang pelecehan seksual, sebab dibicarakan di parlemen Maroko dan orang-orang yang terus-menerus melakukan pelecehan dapat dihukum penjara 1-6 bulan atau denda sebesar $250 sampai $1.200 atau sebesar 3 juta sampai 15 juta. Namun begitu, ini sebenarnya hanya perubahan kecil dari hukum pidana yang telah ada. Sedang persoalan utamanya adalah perempuan tidak melapor,
polisi tidak menyelidiki, dan jaksa tidak menuntut. Pelecehan di jalan bukan hanya membuat perempuan bungkam karena merasa diserang. Di Maroko, hal ini juga membatasi kebebasan mereka, kebebasan mendapatkan pendidikan, bekerja, merasa aman di rumah, dan di jalan-jalan. Dan perubahan sikap memerlukan puluhan tahun. Dalam jangka pendek, perubahan hukum pelecehan seksual menyampaikan pesan yang jelas apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima, tentang siapa yang dapat dihukum ataupun siapa yang tidak dapat dihukum. Tidak semua perempuan di Maroko memiliki energi untuk melawan pelecehan. Sebagian berusaha hidup dengan menghindari pertentangan. Itulah fakta tentang negara Maroko dan kehidupan para wanita di negara Muslim Afrika ini. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.